Sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda, di mana Belanda menerapkan sistem hukum kolonial yang berlaku di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dibentuklah badan legislatif yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1945 hingga 1959, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Pada masa ini, banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah menggunakan instrumen hukum bernama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Pada tahun 1959 hingga 1960, Indonesia mengalami masa konstituante di mana terjadi perdebatan antara kelompok Islam dan nasionalis mengenai bentuk negara dan dasar hukum yang akan digunakan. Pada tahun 1960 hingga 1998, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen pertama hingga keempat sebagai dasar hukum tertinggi. Selama masa ini terjadi banyak perubahan dan perbaikan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, termasuk terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia memasuki era baru dalam sejarah peraturan perundang-undangan di mana terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas. Peraturan perundang-undangan dalam era ini juga terdapat banyak upaya untuk memperbaiki sistem perundang-undangan dan menghapus peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Tahap pembentukan perundang-undangan. Pembentukan perundang-undangan adalah proses pembentukan undang-undang atau peraturan yang diatur secara formal dan mengikat secara hukum. Tahapan pembentukan perundang-undangan yang umum dilakukan di Indonesia yaitu yang pertama ada inisiasi. Tahap ini dimulai dengan penyusunan ide atau gagasan, pembuatan undang-undang atau peraturan. Inisiasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti anggota parlemen, masyarakat, atau pemerintah. Yang kedua adalah penyusunan rancangan undang-undang atau bisa disebut dengan RUU. Setelah ide atau gagasan dikemukakan, tahap selanjutnya adalah penyusunan rancangan undang-undang. RUU berisi rancangan materi yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan, dan RUU dapat disusun oleh pemerintah atau anggota parlemen. Lalu ada pembahasan RUU. Setelah RUU disusun, RUU akan dibahas dalam rapat-rapat di parlemen atau di forum terkait. Dalam tahap ini terjadi proses konsultasi dan diskusi antara berbagai pihak yang berkepentingan. Lalu ada pengesahan. Setelah RUU dibahas dan disepakati, tahap selanjutnya adalah pengesahan. Pengesahan ini dapat dilakukan oleh Presiden atau oleh DPR yang ditandai dengan penandatanganan undang-undang atau peraturan. Lalu ada penetapan. Setelah undang-undang atau peraturan disahkan, tahap selanjutnya adalah penetapan. Penetapan dilakukan dengan cara pengumuman resmi melalui media massa atau situs web resmi. Lalu yang terakhir adalah tahap pembentukan perundang-undangan adalah pelaksanaan. Setelah undang-undang atau peraturan disahkan dan diumumkan, maka undang-undang atau peraturan tersebut harus dijalani atau dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi setiap tahap pembentukan perundang-undangan ini memiliki prosedur dan mekanisme yang harus diikuti untuk memastikan bahwa undang-undang atau peraturan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.
Maksud dan tujuan naskah akademik. Naskah akademik adalah sebuah tulisan yang dibuat dengan tujuan untuk membagikan pengetahuan atau hasil penelitian secara formal dan sistematis kepada pembaca yang berada di lingkungan akademik. Tujuan utama dari naskah akademik adalah untuk memperluas pemahaman tentang topik tertentu dan menggali lebih dalam mengenai topik tersebut. Selain itu, naskah akademik juga digunakan untuk memperlihatkan hasil penelitian atau temuan yang didapat dari eksperimen atau observasi yang dilakukan oleh penulis. Tujuan lain dari naskah akademik adalah untuk mempromosikan pemikiran kritis dan analisis yang tajam. Dalam naskah akademik, penulis harus menyajikan argumen yang kuat dan terorganisir dengan baik untuk membuktikan atau menunjukkan pendapat atau temuannya. Oleh karena itu, naskah akademik juga berfungsi untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan mengevaluasi ide atau penelitian yang ada. Selain itu, naskah akademik juga dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang tertentu, serta menjadi referensi bagi peneliti atau akademisi lainnya yang ingin mengeksplorasi topik yang sama. Proses pembentukan hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan di Indonesia terdiri dari 4 tingkatan, yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua adalah Undang-Undang atau UU, yang ketiga ada Peraturan Pemerintah atau PP, dan yang terakhir ada Peraturan Presiden atau Perpres. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertinggi yang mengatur tentang negara, pemerintah atau hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Undang-undang merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah dan peraturan Presiden merupakan peraturan turunan dari undang-undang. Proses pembuatan perundang-undangan dimulai dari inisiatif, pembahasan, pengesahan, hingga promulgasi. Inisiatif dapat berasal dari Presiden, DPR, atau masyarakat melalui hak inisiatif rakyat. Setelah inisiatif diajukan, dilakukan pembahasan di DPR dan di dalamnya melibatkan pansus atau panitia khusus. Setelah disepakati, rancangan undang-undang disahkan dalam rapat paripurna DPR dan kemudian diserahkan ke Presiden untuk ditekan dan diundangkan. Sebagai undang-undang, proses yang sama juga berlaku untuk pembuatan peraturan pemerintah dan peraturan Presiden. Dan peraturan Presiden harus mengikuti prinsip legalitas atau harus memiliki dasar hukum dari undang-undang yang lebih tinggi. Setelah disetujui, peraturan pemerintah dan peraturan Presiden disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara. Proses pembentukan harmonisasi berkaitan dengan perundang-undangan. Harmonisasi perundang-undangan adalah proses penyelarasan atau pengintegrasian berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan untuk menciptakan kelarasan atau konsistensi dalam sistem hukum. Tujuan utama dari harmonisasi perundang-undangan adalah untuk menghindari konflik atau tumpang tindih antara aturan yang berbeda sehingga dapat meminimalkan ketidakpastian hukum dan mendorong kepastian hukum. Proses pembentukan harmonisasi perundang-undangan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi masalah, menganalisis, penyusunan rencana atau implementasi. Tahap identifikasi masalah dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan atau tumpang tindih. Lalu ada tahap analisis, dilakukan dengan menganalisis isi dan konteks dari setiap peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasi. Yang ketiga ada penyusunan rancangan.
Penyusunan rencana dilakukan dengan menyusun rencana, penyelarasan, dan pengintegrasian peraturan perundang-undangan yang sudah diidentifikasi dan dianalisis. Terakhir, tahap implementasi dilakukan dengan menerapkan rencana penyelarasan dan pengintegrasian tersebut dengan bentuk peraturan perundang-undangan baru atau perubahan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Selama proses harmonisasi perundang-undangan, diperlukan dilakukan konsultasi dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa harmonisasi perundang-undangan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan meminimalkan risiko terjadinya konflik hukum di masa depan.